Ternyata di Al-Quran banyak sekali ayat reinkarnasi. Reinkarnasi sesuatu yang tidak pernah saya dengar dan terima dari guru manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam kebajikan. Saya akan melanjutkan menceritakan tentang ciri-ciri Satria Piningit atau budak angon atau bocah angon. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu ciri Satria Piningit yang lain lagi adalah dia bisa menafsirkan sesuatu yang gampang menjadi jelas. Saya pribadi tidak tahu apa saja yang pernah saya tafsirkan. Yang jelas sejak beberapa tahun ini saya menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk berdebat, berdiskusi dengan banyak tokoh dari lintas agama, lintas spiritual, lintas supranatural, sampai dunia alia. Yang dari semua itu tidaklah mudah dilakukan oleh orang yang tidak mampu mengkaji segala hal yang dia dengar, lalu dia sampaikan kembali menurut pemikiran atau menurut versinya sendiri. Tapi itulah yang saya lakukan selama ini. Perjalanan panjang saya yang sibuk belajar banyak hal, yang sedikit mempelajari semua ajaran agama yang saya ketahui, dan apapun yang ingin saya tahu, membuat saya tertarik lagi mempelajari kitab suci Al-Quran yang beberapa tahun terakhir ini tidak saya buka. Kali ini saya membuka kitab suci Al-Quran dengan diri saya yang baru, dengan pikiran yang lebih terbuka, hati dan pikiran lebih terbuka lagi. Alhasil yang saya temui di ayat-ayatnya pun berbeda. Saya menemukan banyak hal baru di banyak ayatnya, hal yang tidak pernah saya lihat selama saya menjadi muslimah. Ternyata di Al-Quran banyak sekali ayat reinkarnasi. Reinkarnasi sesuatu yang tidak pernah saya dengar dan terima dari guru manapun tentang pelajaran reinkarnasi. Ternyata setelah saya buka dalam keadaan pikiran yang terbuka, banyak sekali ayat reinkarnasi yang saya temui. Kayak misal di surat Yunus ayat 31, surat Ar-Rum di ayat 41, surat Al-Baqarah di ayat 28, dan di surat Al-Hajj di ayat 60. Itu menceritakan tentang proses reinkarnasi. Selama ini umat Islam tidak diceritakan sedikit pun tentang reinkarnasi. Saya mendapatkan tafsiran itu berkat saya mempelajari banyak ajaran, terutama agama lain, yaitu agama Hindu dan Buddha. Bukan hanya itu, ternyata di surat An-Nisa, menikah berbeda agama itu sah. Ada ayat yang menjelaskan bahwa kita itu boleh menikahi wanita terhormat dari kalangan pemegang kitab sebelum kita. Sedangkan kitab sebelum kita adalah kitab-kitab yang dipegang oleh agama lain. Dan di surat Al-Maidah ayat 47-48, Al-Quran membenarkan semua ajaran agama dan melarang kita keluar dari agamanya masing-masing.
asing. Jadi islamisasi yang dilakukan para wali songo kepada para raja Nusantara adalah tindakan yang salah. Itu sebabnya Sabdo Palon menjanjikan kehadiran Satria Piningit kepada para raja yang mengalah, yang lebih memilih moksa daripada melakukan perang darah atau perang saudara melawan para wali songo yang bertujuan untuk mengislamisasi Nusantara. Ya, masih banyak lagi sebenarnya kesalahpahaman tentang agama Islam mengartikan ayat-ayat yang terdapat di Al-Quran. Banyak yang salah menafsirkan sehingga Islam menjadi agama yang susah damai, saling terpecah belah, saling terkotak-kotak, merasa paling benar. Meskipun sesama Islam banyak sekali perbedaan-perbedaan, karena banyak yang salah mengartikan ayat Al-Quran, padahal ayat Al-Quran adalah mengandung arti yang sangat universal. Kalau kita mampu mengartikannya dengan hati jernih dan pikiran yang terbuka, mungkin inilah yang dimaksud Satria Piningit bisa menafsirkan sesuatu yang gamblang menjadi jelas. Mungkin ini maksudnya, karena saya bisa menemukan banyak ayat reinkarnasi dan ayat-ayat lainnya yang artinya jauh berbeda dari yang saya terima sewaktu saya kecil dari guru-guru saya. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang akan saya jelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran versi saya yang baru itu. Tunggu di video selanjutnya.